Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Nurahab dari manajemen 2A. Dan hari ini kita akan membahas topik yang diam-diam memengaruhi kehidupan kita setiap hari, yaitu inflasi. Pernah nggak sih kalian merasa kok harga barang makin lama makin mahal? Dulu gorengan 1.000 dapat 2, sekarang malah dapat 1. Itu juga nggak cukup buat perut kita. Atau mungkin kalian bingung, kenapa gaji naik rasanya tetap nggak cukup? Nah, jawabannya bisa jadi terletak pada satu kata. Kalian bisa tebak nggak apa itu? Nah, jawabannya itu inflasi. Bukan cuma istilah ekonomi yang ribet dan cuma dipahami oleh para ekonom. Ini adalah fenomena nyata yang punya dampak langsung terhadap isi dompet kita, biaya hidup, bahkan keputusan masa depan. Di video ini, kita akan bahas secara sederhana apa itu inflasi, apa itu penyebabnya, bagaimana dampak ke kita sebagai masyarakat biasa, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Jadi pasti tonton sampai habis ya, karena pemahaman soal inflasi ini bisa jadi kunci untuk membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas ke depannya. Yuk kita mulai! Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kampus STIE Latifah Mubarakiyah dari kelas 2A kelompok 1, izin mewawancarai tentang kenaikan harga di pasar Pager Ageng. Izin bertanya, apakah di pasar tradisional Pager Ageng ini sering mengalami kenaikan harga secara terus-menerus? Sering. Apalagi kan kalau misalkan mau ada Idul Fitri ya, atau Idul Adha, sering kenaikan harga gitu. Mengapa bisa terjadi kenaikan harga terus-menerus? Bisa jadi karena kan misalkan kalau cuaca ya, kalau lagi hujan, bisa jadi kan kalau ini kan sayuran, ibaratkan sayuran makan, kalau hujan pasti buruk kan ya. Terus kan bisa jadi dari pupuk kayak naik harganya gitu. Izin bertanya, apakah para pedagang saling berkoordinasi menentukan harga jual? Kalau di pasar ini, setahu saya ya, sering berkoordinasi antara penjual satu sama lain. Karena kan kalau misalkan beda harga, suka ada yang saling bilih, ada yang saling jatuh gitu. Oh, ya. Campur Indonesia Sundanya. Terus, apa dampak kenaikan harga ini kepada ibu selaku penjual? Dampaknya pertama teh untuk modal, kan pasti modal bertambah ya. Kan misalkan awal harganya teh 1.000 misalkan, terus ada kenaikan harga, otomatis kan modalnya juga bertambah. Jadi kita juga harus memikirkan modalnya juga gitu. Lalu, apakah Ibu pernah mengalami kerugian karena barang tidak stabil? Itu mah kan kalau sayuran mah pastilah ya, soalnya kan dari buruk kan ya,
buruk tenangnya. Ya buruk busuk kan ya. Jadi kan pasti itu kalau musim hujan juga kan pasti banyak lah yang busuk-busuk. Jadi pastilah kebuang. Menurut Ibu, apa solusi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan harga? Mungkin tidak ada mungkin solusinya. Tapi kan sekarang mah tetap melihat ke pemerintah ya. Terus juga cuaca, kan sekarang cuaca tidak menentu ya. Kan kalau dulu cuaca teh menentu, kan sekarang mah kadang hujan halodo gitu kan, musim kemarau gitu. Jadi kan tidak bisa menentukan harga juga. Bagaimana reaksi para pembeli terhadap kenaikan harga ini? Sebagian besar mah suka ada yang kaget. Soalnya kan pasti kalau nggak seimbang, misalkan sekarang harganya 2.000, besok kan tidak menentu. Pasti orang-orang teh lah naha cenah geuning ayeuna mah naik gitu kan. Pasti kan kita juga bingung. Ya udah dari sananya gitu kan. Gitu. Banyak juga yang pembeli teh kadang mah nggak mau gitu beli teh karena kenaikan harga tersebut. Mungkin sekian wawancara mengenai kenaikan harga di Pasar Pager Ageng. Terima kasih kepada Teh Yustika yang sudah berpartisipasi mengenai wawancara ini. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, video yang tadi kita play adalah salah satu contoh keadaan pasar yang ada di sekitar kita, yaitu Pasar Pageng Ageng. Nah demikian pembahasan kita kali ini tentang inflasi, sebuah fenomena ekonomi yang mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan kita. Kita sudah membahas apa itu inflasi, jenis-jenisnya, faktor-faktor penyebab, hingga dampaknya terhadap daya beli masyarakat, suku bunga, dan kestabilan ekonomi secara umum. Mungkin selama ini kita sering mengeluh ketika harga-harga naik, tapi setelah mengetahui lebih dalam, kita jadi sadar bahwa inflasi adalah bagian dari dinamika ekonomi yang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan adalah memahami cara kerja inflasi agar kita bisa lebih bijak dan mengolah keuangan, berinvestasi, kemudian mengambil keputusan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya untuk diingat bahwa inflasi yang terlalu tinggi bisa merugikan, tapi inflasi yang terlalu rendah juga bisa menjadi tanda bahwa ekonomi sedang lesu. Oleh karena itu, kita harus menjaga inflasi tetap stabil adalah salah satu tugas utama bank sentral dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi negara. Semoga penjelasan dari video ini bisa memberikan gambaran atau yang lebih jelas dan menambah wawasan kalian tentang bagaimana ekonomi bekerja dan kenapa kita harus secara masyarakat harus peduli. Kalau kamu punya pertanyaan, pendapat, atau pengalaman terkait inflasi, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Kita bisa belajar bersama dan dari berbagai sudut pandang. Jangan lupa untuk like video ini, dan kalau kamu merasa kontennya bermanfaat, subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan ekonomi menarik lainnya. Dan membagikan ke teman-temanmu supaya semakin banyak yang paham soal kondisi yang sedang kita hadapi. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.